Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahu wa sadaqa rasul karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah kampung takwa astagfirullah, mari kita lanjutkan lagi masih di surat As-Saffat. Kita sudah sampaikan bagaimana Allah menyampaikan kepada kita bahwa ada legenda-legenda dari kaum Quraisy yang sungguh tidak masuk akal. Bagaimana mungkin zat Tuhan atau Tuhan ini mempunyai pasangan, seorang pasangan jin wanita yang mempunyai anak malaikat-malaikat, dan dia berjenis kelamin perempuan. Sementara itu jin mengetahui bahwa mereka akan dimasukkan ke neraka kecuali jin yang ikhlas kepada Allah yang beribadah hanya kepada Allah. Mari kita lanjutkan di ayat yang ke-161 surat As-Saffat. Bismillahirrahmanirrahim. Ma antum alaihi bifatinin illa man huwa salil jahim. Tidaklah kamu dan apa yang Anda sembah, apa yang kamu sembah. Tidaklah Anda dan apa yang Anda sembah mampu menyesatkan. Ma antum alaihi bifatini, tidak mampu menyesatkan illa man huwa salil jahim, kecuali orang-orang yang akan memasuki jahim, neraka. Ini adalah pernyataan bahwa orang-orang ini, orang-orang yang punya legenda-legenda kemusyrikan ini, itu tidak mungkin menyesatkan manusia, kecuali manusia yang memang punya keinginan ke jahim, memang punya kecenderungan ataupun memang menghendaki neraka. Siapa itu? Ya orang-orang musyrik, orang-orang yang mau menyekutukan Allah. Ya termasuk sembahan-sembahan disebutnya. Kita sudah tahu yang namanya sembahan itu bukan cuma bentuk wujud nyata, patung lah, batu lah, gunung lah, hewan disembah, bukan. Tapi kehidupan dalam arti kata keinginan yang berlebihan, punya hobi, misalnya hobi apa, sehingga semua dihilangkan kecuali mengerjakan hobi itu. Jangan-jangan tuh bisa jadi sembahan. Punya tuan yang dipatuhi lebih dari patuhnya dia kepada Allah, itu sembahan. Punya bos misalnya lebih dipatuhi dibanding Allah dan Rasulnya, itu sembahan. Pernah saya ceritakan ada salah seorang tetangga tuh yang setiap hari itu diminta untuk memberikan persembahan kepada berhalanya, tuannya. Setiap hari tuh macam-macam tuh isinya, makanan inilah, buah lah, nasi lah, apalah di sini. Ketika ngobrol-ngobrol tuh, gimana Pak itu yang kayak gitu? Keluar aja sih, banyak rezeki. Nggak cuma dari situ, keluar aja itu. Bismillah, itu keluar karena iman.
Iya Pak, begini, bukan cuma saya Pak, teman saya juga begitu. Wah, maksudnya itu dilaporkan itu. Itu kan udah menyuruh karyawan masuk kepada keyakinan bosnya kan. Walaupun gak serta-merta menyuruh dia pindah keyakinan, enggak. Tapi kenyataannya dengan cara itu, wah, kata saya keluar aja lah. Cari yang lain yang lebih berkah, saya bilang gitu aja. Alhamdulillah dia keluar, terus masuk ke salah satu perusahaan ekspedisi. Ada lagi, ya kalau kita terus di situ mematuhi, sama aja itu ilah kita, itu bos kita. Ya. Siapa yang bisa disesatkan untuk orang-orang sepertinya? Orang-orang yang pengen jahim, pengen neraka. Wah, saya udah nyari kerjaan kemana-mana nggak dapet yang kayak gini, udah sikat aja lah, nggak begitu. Yang kayak gitu berarti orang itu tidak yakin. Ada Kang Edward. Sehat ya Kang Edward. Jadi nggak enak nih kita ini. Ada yang ngawasin. Seolah-olah dia tidak yakin bahwa ada rizki dari Allah. Kan Allah sudah menentukan tuh rizki kita, jodoh kita ya. Hidup kita itu nanti gimana keadaannya, itu Allah sudah tentukan. Gak usah khawatir. Jadi kembali lagi ke sini, legenda-legenda Quraisy yang ada itu hanya mampu menyesatkan orang-orang yang pengen kejahil. Legenda tentang malaikat anak-anaknya Allah, malaikat anak-anak ceweknya Allah, kemudian ada hubungan dengan jin wanita Allah itu, ya. Itu legenda-legenda gitu nggak mampu menyesatkan orang kecuali orang yang mau masuk jahil. Ayat selanjutnya, ayat 164. Ada itikaf. Kita itikaf sendiri aja kan, tapi disediakan sahur kalau yang mau ini. Sahur dan buka kalau yang mau daftar dulu di sini bisa. Terus apa ya nyebutnya ya, mandiri aja lah. Itikaf di sini tuh mandiri aja. Alhamdulillah sudah berapa di kita ya, sudah hari mulai dari Sabtu kemarin. Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, 5 hari. Laki perempuan. Alhamdulillah. Kita lanjut ya. Wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum. Dan tidaklah kami, ya, ini malaikat ya yang ngomong. Tidaklah kami kecuali ada makom, ada tempat-tempat yang sudah ditentukan. Siapa ini? Malaikat. Malaikat itu sudah ditentukan tempatnya. Ya. Sudah ada tugas-tugasnya. Dan tugas itu ya Allah yang menyuruh gitu. Ya. Coba kebayang sama kita ya, kalau malaikat itu jadi anaknya Allah. Dikasih tugas ini belum tentu mau, namanya anaknya kadang mau, kadang enggak kan. Dikasih tugas ini belum tentu mau. Ya. Tapi kalau malaikat sudah ada maklum, sudah termaklum, sudah ada jelas job-jobnya itu udah ada. Ya. Ada yang jagain gunung lah, ada yang jagain apa gitu ya. Ada yang menyampaikan wahyu lah, ada yang mungkin ada yang rokib, atid ya kita nyebut, cabut nyawa itu dengan perintah Allah. Jadi udah ada nih, kalau malaikat itu udah ada tugas-tugasnya, bukan yang seperti Anda bayangkan gitu. Lah kalau dia jadi anak sultan ya, kalau namanya penguasa alam, berarti anak penguasa alam, santai aja dia kan. Ngapain ngikut itu? Kan udah ada yang kerja, udah ada yang gawe tuh ke bapak saya. Kalau perlu bisa jadi referensi, kalau pengen cepet nih dikabulkan doa ke saya dulu gitu kan. Kan saya anaknya. Ini logika yang rusak. Makanya disampaikan lagi nih. Dibongkar lagi satu persatu, legenda-legendanya itu dihapuskan. Di antaranya ini bahwa
malaikat itu punya tugas-tugas khusus, dan tugas itu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari siapa-siapa ya. Dan kami tidaklah kecuali mempunyai makom ataupun kedudukan yang sudah diketahui. Wa inna, lanjutnya, wa inna lanahnu shaffun, dan sesungguhnya kami benar-benar bersaf-saf. Artinya bersaf-saf itu bahasa lainnya benar-benar siap menunggu perintah dari Allah. Bersaf-saf, berjejer. Seperti pasukan perang yang siap dikerahkan. Anda jangan ke sana, jalan. Anda ke sana, Anda melewati ini, Anda bawa ini kan. Jadi malaikat itu berjejer siap menerima perintah dari Allah. Ya. Bukan ongkang-ongkang kaki kayak anak sultan. Bukan. Ini anak sultan yang mana ini? Di bahasa kita aja anak sultan nih. Bahasa lain anak raja lah, atau anak penguasa gitu ya. Tidak, malaikat itu diperintah oleh Allah. Malaikat diperintah oleh Allah, dan mereka siap sedia berjejer baris. Seperti siapnya mereka ketika diturunkan ke perang Badar ya. Minal malaikati murdifin. Dari sekian banyak pasukan perang kaum muslimin, 300-an orang, ada juga orang-orang yang datang. Ya, dari siapa itu? Dari malaikat. Bahkan dalam riwayatnya itu, ya, malaikat ini sampai datang berbaju putih, memakai kuda putih, menebas kepala kaum musyrikin waktu itu. Tetap ada. Dan itu siap siaga mereka. Seolah-olah kapan Allah butuhkan, saya berangkat. Jadi itu malaikat itu bukan anak Tuhan. Tidak ada hak-hak istimewa pada dia. Kan yang mendasari kerusakan kemusyrikan kaum Quraisy pada saat itu adalah salah satunya seolah-olah ada orang-orang yang istimewa sehingga bisa didekati, bisa disembah untuk menjadi sarana dia meminta kepada Allah. Ini penyakit. Dan itu terjadi juga di zaman modern ini. Apa yang terjadi? Datanglah ke makamnya orang soleh, minta langsung aja kepada Allah. Ziarah boleh saja. Walaupun ada beberapa perbedaan pendapat tentang wasilah ya. Wasilah sebagai apa ya? Bukan perantara kita nyebutnya. Karena dulu Umar kalau nggak salah ya, mudah-mudahan saya Umar itu mengatakan kepada Abbas kalau nggak salah ya, Abbas ya, wahai Abbas, mintalah engkau hujan seperti kami meminta hujan kepada ponakanmu ya Muhammad SAW. Nah, berdoalah itu Abbas. Seperti itu wasilah ya, ada wasilah. Karena amal soleh juga bisa jadi wasilah. Masih ingat kan cerita orang yang sudah saya sampaikan. Dalam satu hadis, orang yang tertutup gua waktu itu, ada 3 orang yang tertutup gua. Salah satu amal yang diceritakan, ya Allah, kalau amal ini ikhlas pada engkau, ya, tolong bukakan pintu gua yang tertutup oleh batu besar ini. Apa amalannya kemarin? Salah satunya adalah ketika ada orang yang bekerja pada dia, kemudian dia pergi tidak mengambil upah. Oke. Ya, tidak ambil upahnya. Kemudian upahnya itu aku belikan kambing. Kemudian aku belikan kambing, lama-lama kambingnya berkembang biak. Sampai satu lapangan lah kira-kira begitu. Satu lembah itu kambing, banyak bener. Nah, sekian saat setelah itu datang pegawainya menanyakan gajinya yang belum dia ambil waktu yang dia pergi. Gak tahu lah ada urusan apa. Kemudian ditanya sama tuannya, wahai tuan, mana gaji saya waktu itu yang belum saya ambil? Tuannya mengajak ke lembah. Ya.
ke satu lapangan besar yang ada mungkin ratusan atau sekian, nggak tahu lah ratusan atau 1000 ya, atau ribuan. Sejauh mata memandang tuh kambing mulu gitu digembalakan orang. Kemudian ketika ditanya, Tuan ngapain ngajak kemari nih? Saya mau ngambil gaji. Itu gaji kamu ya. Maksudnya apa Tuan? Itu semua kambing ini gaji kamu. Semua kambing yang ada di sini gaji kamu. Ya. Semua kambing. Anda bercanda Tuan, jangan begitu dong gitu. Tidak, diceritakan lagi begini. Bahwa ini adalah hasil dari gaji kamu yang dikembangbiakan. Nah, baiklah kalau begitu, terima kasih ya Tuhan. Diambil seluruhnya kambing, diambil semua. Seluruh kambing itu diambil oleh dia, pergi tak menyisakan satupun. Kata tuannya begini. Ya, waktu di gua, tuannya kan lagi ini ya. Tuannya ini sedang terperangkap di gua. Ya Allah, kalau aku ikhlas hanya kepada Engkau, amal ini, ya aku kembangbiakan gaji karyawanku dan tidak disisakan satupun untukku. Itu ikhlas karena Engkau. Maka tolong bukakan pintu gua. Nah, mulailah terbuka, tergeser. Jadi wasilah dengan amal soleh pun boleh juga. Ya, wasilah dengan amal. Tapi itu kan kelihatan amal soleh. Lah kalau yang dilakukan kemusyrikan, amal salah gitu ya. Bagaimana bisa disebut amal salah? Ngaco aja kan hasilnya. Betul ya, keimanan itu akan mempengaruhi masyarakat. Ya. Keimanan itu akan mempengaruhi masyarakat. Makanya yang namanya pengembangan masyarakat tidak bisa tidak harus dikuatkan dengan keimanan. Kalau perlu itu menjadi pokok utama pengembangan masyarakat dimanapun berada. Ya, karena hanya keimanan kepada Allah yang bisa membuat rambu-rambu manusia. Sekali lagi, hanya keimanan kepada Allah yang bisa membuat rambu-rambu manusia. Kalau nggak begitu nggak bisa, lewat. Jamaah kaum muslimin rahimahullah, dimanapun Anda berada ya. Kita lanjutkan lagi ya. Wa inna lanahnul musabbihun. Sesungguhnya kami para malaikat itu senantiasa bertasbih kepada Allah. Siap sedia bertasbih mengagungkan Allah. Ya berarti dia memang jauh dibanding kedudukan Allah. Kan dia menciptakan Allah Subhanahu wa taala. Dan malaikat itu bertasbih sembari siap siaga menanti perintah apapun. Bahkan ada satu ketika Nabi Muhammad SAW dikirim ke Taif, kemudian dilukai, ditimpuk berdarah-darah gitu. Ada malaikat yang diutus kepadanya, wahai ya Rasulullah, aku diutus oleh Allah. Apakah perlu kami balikan gunung ini nih buat kampung tuh? Selesaikan semua masalah. Dengan cara apa? Hilangkan itu kampung nih. Delete dari Google Map, kira-kira begitulah ya. Kalau sekarang. Sehingga tidak ada kampung itu namanya. Ya. Di-delete aja itu. Hancur, saya hancurkan. Ya. Karena sudah melukai Nabi, orang yang dicintai oleh orang bumi dan orang langit ya. Ya. Kalau nolak aja lah, jangan sampai kayak gitu banget. Begitulah kira-kira ini nih bahasa saya aja ya. Kalau nolak aja, nggak usah kayak gitu banget sampai melukai. Mau digoyang sedikit tuh gunung lewat semua. Api apa kata Nabi? Kepada malaikat yang akan bisa saja dengan perintah Nabi menghancurkan satu kampung. Kata Nabi adalah jangan. Bisa saja anak cucunya akan menjadi orang yang beriman, mendapat hidayah. Mungkin sekarang enggak, tapi bisa saja anak cucunya yang mendapatkan hidayah. Ya, itu masya Allah ya. Betapa pemaafnya Nabi ya. Dan betul, omongan Nabi itu betul. Ya. Ketika di Madinah itu ada rombongan dari Taif waktu itu yang sudah masuk Islam. Makanya kadang-kadang nih dalam kelemahan kita sebagai manusia ya,
Kita sebagai manusia begitu lemah ketika mengajak orang menuju kebaikan, kadang diterima, kadang enggak. Banyakan enggaknya daripada diterimanya gitu ya. Jadi kita ya sadar dirilah, Allah punya rencana gitu. Kita kan mau merencanakan sesuatu, ya setelah itu faiza azam tawakkal Allah. Ketika sudah azam kita, ya udah tawakal aja, hasilnya urusan Allah gitu. Ini kadang-kadang mungkin menimpa kita semua ya, ketika menganjurkan kebaikan, amar ma'ruf, nahi munkar ya. Menganjurkan kepada siapa saja, menganjurkan kepada diri kita, kepada istri kita, keluarga kita, anak kita, tetangga kita, murid kita, anak buah kita, bos kita ya. Mungkin tidak mau, mungkin ditolak, mungkin males-malesan, mungkin membuat kita mengurut dada, bahkan menarik nafas berkali-kali karena kedegilan mereka. Ingat kasus Nabi menolak gunung dijatuhkan di mana? Di Taif. Malaikat itu udah siap-siap aja itu kan bahasa gitu. Nah kan dia bersoft udah siap, perintah datang, bres, selesai. Gak ada lagi kota Taif itu, mungkin gak ada lagi. Gak ada lagi keturunan Taif waktu itu yang begitu menghina Nabi. Bahkan anak-anaknya diajarin untuk nimpukin Nabi. Coba bayangkan betapa Nabi ini begitu maaf ya. Dan benar itu kejadian. Ada orang-orang yang akhirnya masuk Islam balik. Setelah itu ya, berarti kan ada proses gitu. Mereka juga melihat bagaimana dakwahnya Nabi di Madinah, ya, bagaimana dia kirim ke banyak surat, ya, ada ke Mesir, ya, ke Raja Maukakis di sana di Mesir, ada ke Ethiopia, ya, di sana ada Najasyi Negus, ada Kisra di Iran. Ya, dikirim surat, ada Kaisar di sana di Romawi Timur ya. Dikirim surat, apalagi setelah perjanjian Hudaybiyah ya. Dikirim kemana-mana. Bahwa Nabi itu nggak ada urusannya dengan harta, nggak ada urusannya dengan kekuasaan, nggak ada urusannya dengan wanita. Kalau dia mau dari awal Quraisy sudah nawarin, kamu pengen wanita mana? Saya cariin, saya kasih. Kamu pengen harta, saya kumpulin ya harta orang-orang Quraisy, kasih ke Anda. Anda menjadi pengen jadi raja, saya jadiin Anda raja. Tapi satu aja syaratnya, hilangkan dakwah ini. Hilangkan cara kamu menyeru kepada Allah. Hilangkan itu semua. Nah, makanya ada kata Nabi yang sangat kita sering tahu ya. Kalau matahari di tangan kanan, bulan di tangan kiri, ya, sampai seperti itu beban beratnya kira-kira ya. Matahari di tangan, bulan di kiri, ya. Begitu berat beban. Aku tidak akan hentikan dakwah ini sampai Allah yang menentukan. Aku tidak akan hentikan dakwah ini sampai Allah yang menentukan. Masya Allah. Ini kita belajar konsistensi ya. Istiqomah. Dengan kondisi dipeperin tai unta di sini ya. Banyak banget itu. Ya. Waktu perang Uhud ya, masuk baju besi di sini ya, sampai sahabat Nabi itu narik potongan besi ini pakai gigi dan giginya tanggal. Betapa dia juga menderita Nabi. Ya. Sampai sekian saat tidak ada api di rumahnya. Artinya nggak makan gitu. Paling-paling dengan kurma dan air. Sampai sekian purnama tidak dilihat oleh masyarakat itu api. Hanya ada satu nasid tuh. Saya lupa nasid apa ya, tentang nasid ini tentang apa? Nabi itu suka sedih kalau umatnya lapar. Tapi di rumah sering tak punya apa-apa. Nabi. Jadi bukan karena harta Nabi. Bukan karena kesenangan dunia yang dia cari. Kalau kesenangan dunia ngapain dia nikahi janda-janda?
Banyak yang lain. Dari sekian jumlah pernikahan Nabi, cuma satu aja yang jadi, sisanya nggak ada tuh. Padahal kekuasaan Nabi waktu itu sudah berapa negara ukuran sekarang. Sudah hampir ke Eropa pada saat itu. Ya. Sudah berapa negara. Sudah banyak mungkin yang ibaratnya mau sama Nabi. Tapi Nabi tidak seperti itu. Ya, mudah-mudahan kita jadi, ini indah sekali ya suara sana ya, ada burung, ada apa ya. Saya di Al-Hudiyah nih ya, IPB. Mudah-mudahan kita semua mengingat ya, ini sudah suruk juga, bahwa malaikat itu hanyalah hamba Allah. Tidak ada hak-hak istimewa bagi dia. Gak ada. Itu semua tuduhan-tuduhan palsu. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat di akhir-akhir Ramadan ini, mudah-mudahan. Ayo semua harus dipompa terus, ya, termasuk memompa diri saya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.